Sudah. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah, Bapak Ibu peserta studi malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Apabila nanti ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa langsung menulis di kolom chat dan nanti kami akan menyampaikan kepada pemateri. Malam hari ini kosmologi India akan membahas tentang dari versi maaf sekali ini saya kami mute all dulu nggih sebentar nggih. Baiklah, kosmologi India akan disajikan atau disampaikan oleh Acarya Vibhakarananda Avaduta atau lebih kerennya kita menyebutnya Dada Vibha yang akan mengupas tuntas bagaimanakah kosmologi India ini dari versi beberapa madhab yang ada di India, menurut beliau begitu. Namun sebelum studi bareng pada malam hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mengikuti invokasi yang akan disampaikan oleh Pak Rudianto Philip. Kepada Pak Rudianto Philip dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam Bapak-bapak Ibu semua. Selamat malam Dada Vibha. Malam. Malam, Yang juga. Mari kita invokasi sejenak. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih semuanya. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip. Nah, untuk berikutnya kosmologi India ini akan membahas tentang perbandingan sejumlah madhab India tentang bagaimanakah semesta ini terjadi, mengapa, dari mana dan kemana tujuannya yang akan dibahas oleh Dada Vibha. Kepada Dada Vibha dipersilahkan. Baik, selamat malam Ibu Umi. Selamat malam semua pemirsa. Ya, malam. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Maaf, saya cek dulu sound saya cukup jelas. Apa cukup jelas? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah topik yang cukup abstrak ya, dan gampang-gampang susah sebenarnya, susahnya yang banyak. Ya, yang jarang mungkin dibicarakan atau didiskusikan tentang kosmologi, tentang penciptaan, tentang Tuhan dan hubungannya dengan semua yang ada.
awalnya dari mana, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan share screen aja dulu ya. Jadi, bentar, di mana ini? Share screen. Baik, ya, sudah dilihat PowerPoint-nya ya. Jadi kosmologi, ya, dan ini adalah kosmologi Timur, terutama yang kita bahas hari ini adalah India ya. Jadi ajaran yang berhubungan dengan filsafat India, ada berbagai macam pemaparan tentang kosmologi ini, bagaimana semesta itu terjadi, ya. Jadi dan dari mana awalnya, Tuhan itu seperti apa, di sini berwujud atau tidak berwujud, atau apa peran Tuhan, ya, apakah sebagai pencipta atau bukan, atau hanya sekedar pencipta yang pasif dan sebagainya. Jadi ada beragam pemaparan pemikiran yang sangat mendalam di sini ya, dalam ajaran-ajaran India, yang sebagian adalah sifatnya berorientasi kepada Weda, ya, namanya Astika, tapi sebagiannya juga tidak berorientasi atau menganggap Weda sebagai otoritas, namanya Nastika. Atau ada juga yang di tengah-tengah, jadi ada sejumlah ajaran yang juga mengambil dari Weda, namun tidak menganggap sebagai otoritas yang tertinggi atau segalanya. Nah, baik di sini dari sejumlah variasi dari ajaran tentang kosmologi ini, beberapa yang cukup utama saya akan bahas di sini, dan tentunya sesuai dengan kemampuan saya untuk memahami dan menjelaskan, karena ini topik yang lumayan luas ya. Jadi yang pertama itu adalah filsafat Samkhya. Ajaran Samkhya ini yang tertua di India. Mungkin bisa dikatakan yang terekam sampai saat ini di dunia ya bahkan. Jadi keberadaan filsafat ini sudah ada bahkan sebelum Krishna atau Bhagavad Gita. Seperti yang kita tahu, Bhagavad Gita sendiri juga sejarahnya sudah jauh sebelum Buddha ya. Mungkin bisa dikatakan sekitar 4.000 atau 3.500 tahun yang lalu, dan ada beberapa pendapat yang bahkan lebih lama ya. Dan Samkhya ini lebih tua daripada itu. Dan pendirinya adalah Maharishi Kapila. Kemudian rekod yang tertulis yang masih ada sampai sekarang yang tertua adalah ditulis oleh Iswara Krishna, yaitu 300 setelah Masehi, tahun 300 setelah Masehi. Nah, jadi bagaimana ajaran tentang filsafat ini? Ya, jadi di awal itu sebelum ada yang lain, sebelum ada alam semesta dan ciptaannya, itu hanya ada dua. Mungkin bisa dikatakan ada dua hal, ya, ada dua hal. Ada purusa, yaitu kesadaran yang sifatnya sangat pasif, yang sangat yang sangat diam dan tenang, ya, hanya sebagai penyaksi dia. Namun di sini purusa ini bukan Tuhan, ya. Pada konsep awalnya purusa itu seperti kesadaran yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Banyak sekali ada purusa, ya. Jadi ada multi purusa. Namun purusa di awal tidak ada ekspresi apapun, tidak ada manifestasi apapun. Kemudian yang kedua, itu ada prakerti. Prakerti ini juga sudah ada dari awal. Jadi sudah ada dari awal, ada purusa, ada prakerti. Tidak dijelaskan siapa yang menciptakan.
Atau bisa dikatakan memang sudah ada sejak awal tanpa diciptakan. Nah, sekarang prakerti ini adalah sebuah daya buta. Jadi dia ada daya kreatif yang bisa membuat sesuatu, namun dia harus dibangunkan. Ya, dia masih buta dan mati. Dia memerlukan kesadaran. Nah, jadi disinilah peran purusa. Ya. Jadi di awal prakerti yang mempunyai 3 macam daya, yaitu satwam, rajas, tamas. Ya mungkin ini udah sering dibahas ya. Satwam itu halus, rajas itu mobile, ya dinamis. Kemudian tamas itu kebodohan, ketidaktahuan, ignorant. Nah, yang awalnya prakerti itu diam, tapi karena bersentuhan dengan purusa, memberikan dia fungsi kesadarannya, fungsi kesadaran dari purusa itu kemudian mengaktifkan prakerti, sehingga prakerti termanifestasikan. Nah, jadi di sini yang bermanifestasi itu prakerti. Ya. Prakerti menjadi pertama ya ada namanya budi, ya. Kemudian ini semacam pikiran ya. Jadi kemudian ada budi, ada ahamkara, ada ego, kemudian ada manah, kemudian ada yang lain ya, banyak sekali, ada panca indria, ada panca mahabhuta, ada panca tanmatra, semuanya 23 ya. 23 hal yang disebut dengan tattwa yang membentuk alam semesta fisik dan pikiran yang ada di alam semesta ciptaan ini. Nah, jadi daya prakerti ini bisa terjadi karena dia kontak dengan purusa. Nah, kemudian dalam perjalanan berikutnya ada kehidupan, karena ada kontak antara purusa dan prakerti, ada alam semesta, ada kehidupan. Dan manusia adalah bagian darinya. Jadi manusia dikatakan di sini ya, ya udah saya jelaskan 1, 2 ya. Yang ketiga, manusia dipenuhi dengan dipengaruhi oleh avidya, ya, penuh dengan pengaruh avidya. Itu membuat penderitaan, ya, itu menjadi akar penderitaan dari pikiran manusia. Karena dia tidak menyadari bahwa jati dirinya adalah purusa tadi, ya, atau kesadaran tadi, atau jiwa. Manusia mengidentifikasikan dirinya dengan pikirannya, ya, dengan mana, aham, budi, dan kemudian dengan panca inderanya dan badan fisiknya dan sebagainya, itu melahirkan penderitaan. Nah, jadi begini ajarannya. Jadi penderitaan itu harus dibasmi ya untuk manusia bisa menuju kepada kebahagiaan ananda. Jadi caranya dengan viveka. Jadi dengan mengolah daya viveka. Ya. Daya viveka itu artinya daya diskriminasi, bisa membedakan bahwa saya bukan objek-objek, saya bukan pikiran. Saya adalah pulsa atau kesadaran. Jadi moksa itu adalah mereka yang menyadari dengan sepenuhnya dan mengingat dengan sepenuhnya kenyataan bahwa aku adalah purusa, aku adalah sang jiwa. Ya. Di sini belum ada Brahma, ya, belum ada Tuhan, belum ada konsep itu dari awal. Jadi, tapi sangat bisa dipahami karena filosofi itu, ajaran spiritual itu terus berkembang, berevolusi. Dan Kapila sudah sangat istimewa di zaman di mana ya manusia pada umumnya, hampir secara umumnya itu masih larut dalam pikiran tentang makanan, mencari makanan dan mempertahankan hidup ya di zaman dulu itu ya sekian ribu tahun yang lalu. Maharishi Kapila sudah memulai sesuatu yang sangat abstrak. Ya, sudah memikirkan sesuatu hal yang sangat abstrak. Jadi sangat bisa dihargai ya sumbangsi beliau. Jadi ini menurut Samkhya. Jadi dengan viveka itu orang akhirnya bisa menyadari, sehingga ketika dia menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia adalah jiwa, maka dia
akan mencapai yang namanya moksa. Dia menjadi jiwa yang murni, ya, tanpa pengaruh atau keterikatan terhadap prakerti atau manifestasi dari prakerti. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi bisa mencapai kebebasan itu pada saat kehidupan, ya, namanya jiwan mukti. Ya, ada pula ketika itu kebebasan itu sudah menyeluruh, ya, ketika dia sudah tidak ada dalam kehidupan ini, ya, namanya wideha mukti, ya. Jadi seperti itu ajaran Samkhya, ya. Itu ajaran yang pertama, dan ini sebagai ajaran yang pertama banyak sekali mempengaruhi ajaran-ajaran yang lain kemudian. Termasuk itu Vedanta, ya. Jadi sejumlah ajaran dan mazhab yang mengambil otoritas penuh dari Weda, kemudian ajaran yoga, Patanjala Yoga, Patanjali, kemudian termasuk ajaran yang Nastika yang tidak berorientasi pada Weda, seperti Jainisme, Buddhisme, ya. Itu banyak dipengaruhi oleh ajaran Samkhya. Meskipun awalnya Samkhya adalah ateis, lalu kemudian diperkenalkanlah konsep Tuhan, ya, dalam berbagai ajaran yang lain kemudian. Nah, jadi konsep Tuhan itulah yang kemudian berbeda-beda nanti. Nanti kita akan bahas bagaimana perbedaan konsep Tuhan dan hubungan Tuhan dengan ciptaannya, dan bagaimana tujuan dari semua ciptaannya itu. Kemudian ajaran yang lain itu namanya Dwaita, ya. Dwaita Vedanta. Jadi Vedanta itu artinya yang bersumber dari Weda. Oh gitu, besok pas saya konsep nyanyi lagunya. Jadi Vedanta artinya Weda yang terakhir. Jadi menjelaskan tentang Upanishad, ya, bagian Weda yang banyak membahas tentang ajaran filsafat dan metafisika. Jadi Vedanta adalah pembahasan tentang ajaran-ajaran Upanishad itu maupun sejumlah sumber yang lain seperti mungkin bisa di off dulu, Mike. Ya. Mohon maaf saya mute all dulu nggih, Dada ya. Baik. Aduh. Kursornya agak ini. Rewel. Barangkali Dada bisa membantu untuk mute all aja dulu. Oh, bisa ya? Bisa Dada bisa. Di partisipan bawah sendiri itu ada mute all dan invite. Ya. Yang mute all itu. Baik, ya, sudah. Jadi saya lanjutkan lagi. Yang kedua adalah ajaran Dwaita Vedanta. Jadi Vedanta artinya bagian Weda yang terakhir, yaitu Upanishad, itu dijadikan sebagai pedoman, ya. Dari sini Dwaita artinya seperti bahasa Sanskerta itu dua, itu artinya dua, ya, bahasa Indonesianya. Jadi dualisme, ada dualisme di mana ada Tuhan dan ada ciptaan, itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Jadi Tuhan itu adalah entitas yang suci, yang agung, mencipta, maha mencipta, dan ciptaannya juga adalah manifestasi dari ciptaan Tuhan, namun itu berbeda, tidak bisa disamakan dengan cara apapun dengan Tuhan. Namun yang bisa dilakukan adalah jadi ciptaan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, dalam ajaran ini yang mempopulerkan itu adalah namanya Madhvacarya, ya, pada abad ke-13. Jiwa-jiwa itu seperti bayangan dari Tuhan. Dan sangat tergantung sekali keberadaan mereka dari Tuhan.
ya. Tapi tidak bisa diidentikan antara Tuhan dengan ciptaannya. Jadi ini sangat menentang adanya ajaran yang lain ya, yang menyatukan Tuhan dengan ciptaannya atau monisme. Ya. Jadi kita bahas. Ajaran ini ada di banyak mazhab, bahkan ada di Vaisnava, ada di Saiwa, juga di Tantra ya. Jadi terutama adanya satu persepsi akan Tuhan ya sebagai objek dari rasa bakti, rasa cinta kasih. Jadi mereka merasa lebih bisa mampu memberikan rasa cinta kasih kepada Tuhan ketika Tuhan itu adalah satu sosok yang berbeda. Kemudian yang lain adalah namanya Adwaita. Jadi itu seperti negasi, tidak ya. Jadi tidak dua, tidak ada yang kedua, hanya ada satu, non dual. Atau monisme ya. Jadi ada banyak variasi dari ajaran Adwaita ini, dan variasi yang detail itu di banyak aliran, di Saiwisme, Kashmir Siwaisme, Natyogi, Siwa Tantra, Sakta Tantra, dan lain-lain. Dan beberapa ajaran Vaisnava juga yang akan juga kita bahas sedikit di sini. Yang pertama adalah yang termasuk sangat populer adalah Adwaita Vedanta, atau disebut juga Mayavada. Ya. Jadi konsep ini dipopulerkan oleh Sangkaracarya, meskipun sudah ada sebelumnya ya. Sebenarnya kebanyakan konsep yang ada kita bahas ini sudah turun-temurun di India dari generasi ke generasi, pasang dan surut. Namun yang tercatat ya, yang kemudian tercatat, yang kemudian mempopulerkan, itu yang sekarang paling banyak didiskusikan. Termasuk ini Adwaita Vedanta dipopulerkan oleh Sangkaracarya abad ke-8. Yang mengatakan bahwa jadi Brahman itu nyata, hanya Brahman yang nyata. Brahma Satyam Jagadapi Satyama, Brahma Satyam Jagad Mitya. Ya. Jadi jagad itu mitya atau ilusi. Brahma itu satya atau kebenaran yang sejati. Hanya itu yang ada, yang sejati. Sedangkan alam semesta beserta isinya, dunia ini, keberadaan ini adalah ilusi. Jadi sebenarnya tidak ada ya yang namanya dunia ini. Ini hanya sekedar ilusi pikiran. Itu ya. Jadi perubahan yang ada itu pun sebenarnya tidak ada. Ya, itu hanya ilusi. Seperti fata morgana di padang pasir. Kelihatannya ada mata air di padang pasir, tapi sebenarnya itu tidak ada, itu cuma ilusi. Jadi pikiran yang masih penuh dengan ilusi inilah yang menderita, ya, yang mengidentikan dirinya dengan ego, dengan pikirannya sendiri, ya, hampir sama dengan Samkhya tadi, ada pengaruh di sini Samkhya. Jadi mereka yang mengidentikan diri dengan dirinya, dengan pikirannya, dengan tubuhnya, dengan objek-objek, ya, yang semuanya adalah ilusi, mereka itu adalah menderita karena itu, karena pengaruh maya. Ya. Jadi moksa itu adalah kebebasan yang dialami untuk mencapai anandam, kebahagiaan yang sejati itu dengan menyadari ilusi ini, menanggalkan semua ego, menanggalkan semua keterikatan karena semua itu tidak ada. Sejatinya bahwa saya adalah itu, ya, Tattvamasi atau Aham Brahma Asmi, aku adalah Brahma. Bukan pikiran, bukan tubuh, bukan objek. Ya, aku adalah Brahma yang murni atau Tattvamasi, ya. Jadi ini fokusnya lebih ke Jnana Yoga. Jadi pemahaman melalui intelek pikiran, memahami dan mengingat tentang realitas ini, ya, bahwa aku hanyalah Brahma. Ajaran ini tentu sifatnya sangat idealistik, ya, jadi menganggap
memang dia ada suatu hal yang sangat bisa dikatakan kebenarannya adalah tinggi, yaitu bahwa Tuhan itu yang sejati, namun sangat idealistik ya untuk mengatakan bahwa alam semesta ini adalah ilusi. Jadi agak berlebihan karena kita hidup di dunia, bahkan jika dikatakan bahwa yang ajaran ini juga jadi ilusi ya, karena ada di dalam kata-kata manusia kan, begitu dalam pikiran manusia juga ilusi ya. Jadi kadang-kadang menjadi saling bertentangan ya kalau mengatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah ilusi. Nah, oleh karena itulah maka susah diterima oleh banyak orang ya, dan dianggap tidak praktis bagi banyak orang ya. Jadi saya tidak menilai sendiri di sini ya. Kemudian sehingga melahirkan juga pertentangan ya dengan timbulnya ajaran-ajaran yang lain. Yang masih juga Adwaita ya. Contohnya di sini Wisita Adwaita. Di sini banyak umumnya ada di Vaishnavaisme ya. Jadi kalau ada tambahan silakan, mungkin ada yang lebih paham dari saya. Jadi yang mempopulerkan adalah Ramanuja, Acarya Ramanuja di abad yang ke-11. Jadi di sini juga sama Adwaita, non-dual ya, tidak ada yang kedua, hanya ada satu, yaitu Tuhan. Nah, cuma di sini ada cumanya. Tuhan itu tidak singular ya, tidak sama semua. Tidak homogen ya. Tuhan itu bisa heterogen, bisa jamak yaitu. Jadi jamaknya bagaimana? Jadi ada Tuhan yang murni, yaitu Brahman yang murni, sedangkan yang lainnya seperti ciptaan, pikiran yang punya kehidupan, bahkan benda-benda mati itu juga bagian dari Tuhan. Namun Tuhan yang tidak murni. Mereka berposisi sebagai atribut dari Tuhan yang murni atau Brahman. Jadi kita semua manusia, kehidupan, alam semesta adalah aspek-aspek pelengkap atribut dari Tuhan yang murni. Namun kita juga adalah bagian dari Tuhan. Jadi tidak kita di luar Tuhan seperti Dwaita tadi, kita masih ada di dalam diri Tuhan. Namun juga tidak seperti beliau, kita adalah hanya bagian pelengkap atau atribut dari beliau. Ya, seperti tubuh adalah atribut dari pikiran, dari jiwa. Ya, jadi tubuh itu tidak akan ada, bahkan tidak akan hidup, ya, atau tidak akan ada artinya tanpa jiwa. Jadi jiwa itu analoginya di sini jiwa adalah Brahman, sedangkan tubuh di sini adalah tubuh seperti ciptaan bagi Brahman itu. Kita ini atribut pelengkap dari Tuhan. Jadi ada 3 hal, 3 lapis ya, atau 3 level kemurnian di dalam Tuhan itu. Yang pertama adalah jiwa, yaitu kehidupan unit ya, seperti manusia dan yang lain. Kemudian ada ajiwa yang tidak berjiwa, yang tidak hidup, benda mati. Kemudian ada iswara. Nah, di sini ada yang juga bisa dipersonifikasi dalam wujud Tuhan yang personal, ya Wisnu atau Narayana. Jadi berbeda dengan Mayawada tadi atau Adwaita Vedanta tadi, di sini ciptaan itu real ada, ya juga bagian dari Tuhan, ya bukan ilusi, ini nyata. Ya. Namun bagian dari Tuhan ini tentu juga tidak akan bisa menjadi Tuhan, menjadi Brahman itu. Ya, ini di sini juga bedanya. Jadi moksa atau pencapaian yang tertinggi itu bukan untuk menyatu seperti ajaran Adwaita Vedanta tadi dengan Tuhan. Moksanya di sini adalah menjadi jiwa yang murni, ya menjadi jiwa yang murni sehingga berada di alam pikiran atau alam spiritual yang sangat dekat dengan Brahman itu, ya, dan menikmati Ananda misalnya. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi
di sini tidak ada penyatuan dengan Tuhan seperti menjadi Tuhan, itu tidak ada. Yang menyatu dengan Tuhan di sini menyatu di alam Tuhan. Di alamnya Tuhan, ketemu Tuhan, Wisnu Narayana. Di sini bedanya, kalau tadi dalam Adwaita Vedanta benar-benar menjadi Tuhan itu sendiri. Aku adalah Brahma, Aham Brahmasmi, gitu ya. Nah, jadi situ bedanya. Jadi ajaran ini berfokus dengan jalan bakti, ya, bakti terhadap personal God, ya, jadi Tuhan yang berwujud, ya. Contohnya itu Wisnu Narayana tuh banyak sekali dewa dan dewi. Di India juga bisa mereka pilih sebagai objeknya. Oke, itu yang Wisita Dwaita. Kemudian ada yang lain lagi. Nah, di sini katanya ya, saya pahami untuk mempertemukan perbedaan antara Dwaita dengan Wisita Dwaita. Karena baik Dwaita maupun Wisita Dwaita, keduanya memuja personal God yang sama, yaitu Wisnu Narayana pada umumnya. Nah, di sini kemudian di abad 15, seorang guru yang lain ya hadir untuk mempertemukan keduanya, yang nama beliau adalah Chaitanya Mahaprabhu. Jadi di sini juga Brahman itu adalah satu, Tuhan itu adalah satu, dan semua yang ada itu juga nyata, bukan ilusi. Ya. Semuanya yang ada adalah nyata, seperti Wisita Adwaita tadi. Namun di sini ya semua ciptaan, baik yang hidup maupun yang mati, ini adalah extension dari Tuhan. Nah, yang saya pahami, extension artinya dia punya sifat yang sama, namun tidak dalam kuantitas atau volume ya, yang sama. Kalau Tuhan itu kan maha besar, nah, gitu. Jadi sesuatu yang murni, yang maha besar. Nah, sedangkan jiwa-jiwa itu bisa menjadi murni, namun tidak bisa menjadi maha besar atau tak terbatas seperti Brahman itu. Jadi karena jika dianalogikan, Tuhan itu adalah matahari, ya, di mana Brahman yang sejati, yang tertinggi itu adalah mataharinya, sedangkan ciptaannya itu adalah sinarnya yang keluar dari matahari itu. Jadi sinar itu pun adalah bagian dari matahari, kan begitu. Jadi extensionnya. Namun sinar itu tidak mungkin menjadi matahari. Ya, jadi dia punya sifat yang sama. Ya, dia berupa sinar. Ya, sama matahari itu adalah sumber sinar. Ini adalah sinarnya. Jadi ada kesamaan sifat atau kualitas, namun ada jauh perbedaan kuantitas, ya, atau besarnya. Jadi analoginya kadang-kadang sinar ya dari matahari, ya, ciptaan itu, atau kadang-kadang seperti laba-laba dengan sarangnya. Ya, sarangnya kan keluar dari laba-laba, adalah bagian dari laba-laba itu sendiri juga. Namun sarangnya tidak akan pernah menjadi laba-laba, yang bisa sarangnya itu menjadi sangat dekat dengan laba-laba dengan cara bakti, dengan cinta kasih, dengan melayani Tuhannya itu, ya, dengan melayani ciptaannya, ya, dan sebagainya. Jadi dengan cara bakti di sini yang pertama, ya, dan juga membutuhkan sosok personal God pada umumnya, ya, jadi Tuhan yang berwujud. Jadi ini namanya beda-beda Vedanta, jadi bersumber juga pada otoritas Weda, Bhagavad Gita, Brahma Sutra, dan beberapa kitab yang lain. Beda-beda artinya beda, abeda. Jadi beda itu berbeda, tapi abeda, tapi juga tidak berbeda. Ya. Dia sama, tapi tidak sama. Gitu. Ya. Jadi dia adalah Tuhan yang sama, tapi ada ketidaksamaan di dalam dirinya dengan Tuhan yang tertinggi. Ya, sudah dijelaskan, ya. Jadi itu yang ketiga. Jadi nanti saya akan review lagi sekali. Ya. Ini hanya beberapa mazhab utama saja, yang mudah-mudahan tidak terlalu susah untuk mengikuti. Jadi saya review lagi, ringkas lagi sedikit, ya. Kemudian dalam
ajaran Siwa Tantra itu ada yang namanya Adwaita, Dwaita Wada. Jadi agak susah menyebutkan. Adwaita yang pertama jadi satu, kemudian dari Adwaita yang satu itu menjadi dua, menjadi Dwaita. Kemudian yang dua itu menjadi Adwaita lagi. Ya, jadi Adwaita, Dwaita Wada. Yang satu menjadi dua, kemudian menjadi satu. Nah, ini seperti apa? Jadi dalam ajaran ini ya mengatakan bahwa yang ada hanya Brahma atau Brahman, ya kadang-kadang disebut Brahma. Kemudian Brahma ini terdiri dari siwa atau kesadaran, ya, parama atma, ya parama siwa kadang-kadang disebut, parama purusa atau purusa yang tertinggi, ya. Jadi banyak istilah dari Samkhya itu terus dipakai, ya, purusa dipakai, ya, prakarti juga pakai di sini. Jadi parama purusa, purusa yang tertinggi atau siwa itu yang mempunyai energi daya atau sakti atau prakarti. Nah, kalau dalam Samkhya tadi prakarti itu bukan sebagai sakti atau daya dari purusa, bukan. Prakarti itu di luar purusa kalau dalam ajaran Samkhya yang pertama. Sedangkan di sini prakarti itulah saktinya siwa, adalah daya kekuatan yang dimiliki oleh siwa. Jadi prakarti bukan entitas yang berbeda. Prakarti itu adalah daya kemampuan, bukan suatu sosok atau entitas. Jadi seperti kita punya tenaga. Jadi tenaga kita tidak berbeda dengan diri kita, adalah bagian dari diri kita, gitu ya. Nah, jadi hanya ada satu, yaitu Tuhan Brahma yang mempunyai kesadaran siwa, yang juga ada energinya atau saktinya. Di tahap yang pertama, jadi siwa itu murni secara total, secara absolut, ada dalam keadaan anandam, kedamaian yang sejati. Prakrti masih ada dalam harmoni, ya tidak terekspresikan. Kemudian di tahap yang kedua, ya, prakrti atau sakti ini punya 3 daya, satwam, rajas, dan tamas. Itu ketiga daya ini mengalami ketidakseimbangan, ketidakharmonisan, sehingga keluar dari keseimbangan itu mereka termanifestasikan. Manifestasi dari 3 daya prakrti itu kemudian mempengaruhi purusa. Seperti analogi, ya di sini ada lautan yang tersusun atau terdiri dari air. Di awal tidak ada tenaga apapun, seperti angin atau tekanan apapun. Jadi air di samudera itu total, absolutely calm, sangat tenang, ya tidak berriak sama sekali. Namun kemudian di tahap kedua ada angin, ya ada tekanan udara berpindah bergeser, ada angin, itu menyebabkan pengaruh terjadi pada air, ya airnya kemudian menjadi beriak, bergetar. Nah seperti itulah. Jadi ketika prakrti mengalami ketidakseimbangan sehingga mulai dia mengekspresikan dirinya dan mempengaruhi samudra siwa tadi. Nah, sehingga sebagian dari samudra siwa itu mengalami perubahan, mengalami ekspresi, ya, berekspresi seperti gelombang air, ya, seperti riak-riak air di samudra. Yang tadinya tidak ada ekspresinya tenang menjadi beriak sekarang. Dan riaknya itu ekspresi awalnya adalah bentuknya adalah saguna Brahma, ya. Jadi kita bedakan yang tadinya nirguna, dia tidak terpengaruh oleh apapun, dia tidak ada ekspresi manifestasi apapun, itu murni, ya nirguna. Nir itu artinya tanpa, guna itu artinya atribut atau sifat. Sesuatu yang terekspresikan itu ada sifatnya yang kita bisa identifikasi. Nah, sedangkan ini tanpa apapun yang bisa diidentifikasi, jadi tanpa sifat, nirguna. Nirguna itu sebagian menjadi saguna. Jadi karena pengaruh sakti prakarti tadi menjadi saguna. Sa itu mempunyai, ya, mempunyai guna.
Jadi Saguna Brahma itu menjadi seperti pikiran Brahma, pikiran kosmik, yaitu ada kosmik Mahat, kosmik Aham, dan kosmik Cita. Mungkin di bagian yang lain saya jelaskan lebih total tentang hal ini secara umum aja. Kemudian Saguna Brahma itu mengalami pengasaran oleh karena Satwa Rajastama tadi mengalami pengasaran lebih lanjut ya menjadi benda materi, menjadi panca mahabhuta, menjadi panca tanmatra. Nah, di sini mirip juga ada di Samkhya, ya ada panca tanmatra dan sebagainya tadi, cuma kesemuanya ini adalah bagian dari prakrti atau 23 tatwa dari prakrti. Sedangkan di sini di ajaran ini adalah bagian dari manifestasi Purusa atau Siwa sebagai pengaruh dari sakti atau daya prakrti. Jadi semuanya adalah masih Siwa, masih air samudra. Cuma airnya itu sekarang dalam kondisi yang berbeda itu saja. Ya, jadi yang tadinya airnya tenang, sekarang sebagian beria membentuk Saguna Brahma dan kemudian membentuk alam semesta ciptaan dan kemudian itu berevolusi menjadi kehidupan. Jadi di sini menjelaskan prosesnya secara lebih sistematis, di sini bertahap terjadinya penciptaan. Kemudian bagaimana ciptaan itu ada pikiran, ada materi, kemudian dari materi, benda fisik, alam semesta fisik berevolusi menjadi pikiran dan kehidupan. Kemudian kehidupan itu berevolusi kembali menjadi Saguna Brahma. Dan ya dalam tahapan-tahapan samadhi itu namanya Sawikalpa Samadhi, ketika pikiran menjadi Saguna Brahma. Kemudian ketika pikiran Saguna Brahma yang masuk menjadi Saguna Brahma, kemudian masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu ke level Nirguna Brahma, itu disebut dengan Nirwikalpa Samadhi dalam ajaran Tantra. Jadi ini adalah suatu siklus. Jadi samudra, kemudian bergelombang, beria airnya, kemudian sebagian menguap menjadi uap air, menjadi awan, turun lagi, perlahan-lahan kembali lagi menuju ke samudra. Nah ini bisa digambarkan dalam ajaran ini ya, ajaran Siwa Tantra ini. Nah, jadi dalam ajaran ini Brahma adalah realitas yang absolut. Itu sama dengan Adwaita Vedanta tadi. Namun jika di dalam Adwaita Vedanta atau Mayawada, ciptaan itu kan ilusi. Nah, di sini ciptaan itu bukan ilusi. Itu juga adalah kebenaran, tapi yang tidak sejati. Bagi kita, bagi hidup manusia di sini, bagi pikiran-pikiran kita semua, ini tidak ilusi. Tubuh kita bukan ilusi, makanan itu bukan ilusi, jadi kita perlu makan setiap hari. Ya. Kita perlu bicara, berdiskusi, ini bukan ilusi. Ya. Kita sedang berdiskusi, ajaran yang kita bicarakan ini bukan ilusi. Bagi kita, ya dalam state, dalam kondisi sebagai jiwa-jiwa yang masih terbelenggu maya ini semua adalah masih kenyataan. Namun, ini bukan kenyataan yang sejati. Ini kenyataan yang sifatnya sementara dan selalu berubah-ubah. Dan semua kita berevolusi, ya berevolusi dari pikiran yang terbelenggu oleh maya, berevolusi untuk menanggalkan pengaruh maya. Jadi ini ada kemiripan juga dengan banyak ajaran yang lain. Jadi semuanya berusaha menanggalkan pengaruh maya, ketikatan, dan kembali mengidentifikasikan diri kita dengan diri yang sejati. Dan diri yang sejati itu bukan hanya jiwa, tapi jiwa itu adalah pantulan dari siwa. Jadi moksa itu adalah kembali menjadi siwa. Meskipun ada sebagian ajaran Siwa Tantra juga seperti Siwa Siddhanta dan beberapa yang lain itu juga lebih ke arah Dwaita ya. Jadi bukan menjadi siwa orientasinya, tapi menjadi siwa yang kedua. Jadi siwa yang kecil gitu. Mini siwa yang menjadi mini siwa atau menjadi siwa yang kedua itu orientasinya. Jadi tidak akan pernah bisa menjadi siwa yang sama dengan siwa yang tertinggi. Itu di beberapa ajaran ya. Sedangkan di sejumlah ajaran yang lain seperti yang kita pahami ya, seperti Kashmir Sawisma Kashmiri dan sejumlah ajaran tantra yang lain itu benar-benar moksa itu menjadi siwa yang tertinggi.
Jadi ajaran ini tidak hanya berfokus pada satu, namun semua jalan yoga itu dipakai, ya. Jnana yoga atau yoga pengetahuan, karma yoga dengan pelayanan, dan itu semua kemudian membantu perjalanan untuk bisa menumbuhkan bhakti atau cinta kasih terhadap Tuhan. Jadi kulminasinya itu bhakti. Jnana maupun karma itu diperlukan untuk mendukung, ya, tumbuhnya rasa bakti, rasa devosi atau kepasrahan dan cinta kasih atau bakti. Dengan bakti itulah sehingga dengan bakti itulah tercapai tujuan yang tertinggi, itu menyatu kembali jiwa menjadi siwa. Kemudian ada pertanyaan yang sering juga diperdebatkan, topik yang sering diperdebatkan, apakah personal God itu perlu? Bukankah God atau Tuhan itu impersonal? Nah, ini juga dalam banyak ajaran India ini terus diperdebatkan sampai sekarang. Sebagian tidak menerima personal God, seperti Advaita Vedanta, ya, kemudian Yoga Patanjali, itu saya kurang bisa melihat, ya, personal God-nya di sana. Mungkin ada, tapi tidak terlalu dibahas, ya. God itu Iswara, ya. Kemudian di Samkhya tentu tidak ada personal God, bahkan Tuhan itu tidak ada. Sedangkan di sejumlah ajaran yang lain, personal God itu memegang posisi yang sangat utama di dalam Saiwa Tantra maupun Vaishnava Tantra. Di dalam Vaishnava maupun Saiwisme. Ya, jadi itu sangat diperlukan karena dengan memahami psikologi manusia itu dia akan mampu bermeditasi kepada Tuhan, ya, dengan alasan begini, ya. Jadi dengan alasan bahwa ada sebuah kebutuhan bagi manusia untuk punya sebuah objek yang bisa dipikirkan. Jadi bukan Tuhan sebagai nirguna atau yang acinta yang tidak bisa terbayangkan, tapi suatu objek yang bisa dibayangkan, bahkan kalau bisa, ya, yang punya sosok, punya wujud yang bagi kebanyakan orang itu sangat perlu, ya. Dan bisa juga satu sosok dan wujud yang penuh dengan hubungan perasaan, hubungan sentimen dan emosi, sehingga rasa bakti itu bisa diwujudkan dengan lebih mudah, ya. Jadi bagi sebagian ajaran personal God itu perlu. Nah, salah satu yang di sini saya bahas personal God dalam Tantra itu disebut dengan Taraka Brahma. Taraka Brahma ini mungkin agak jarang dibahas, ya. Jadi selain ada Nirguna Brahma, Tuhan yang murni, tidak terpengaruh maya atau prakrti, kemudian ada Saguna Brahma, Tuhan yang dipengaruhi oleh maya, di mana ciptaan itu adalah bagian dari Saguna Brahma, itu bagian dari Tuhan yang kena pengaruh belenggu maya. Nah, sedangkan di sini manusia itu memerlukan satu objek untuk bisa membawa dirinya menjadi kembali ke Nirguna Brahma. Sedangkan Nirguna Brahma itu bukan objek, tidak bisa dipikirkan. Sehingga ada satu jalan yang menjembatani, ya, yang dibuat. Jadi ada personal God, ya, dalam artian Saguna Brahma mengambil wujud manusia, ya, mengambil wujud manusia. Jadi wujud manusia itu sendiri sebenarnya hanya sebagai perantara. Jadi sel-sel manusia, tubuh fisiknya itu bukan Tuhan yang murni, namun dipakai, ya, dipakai untuk peruntukan ini. Jadi dipakai untuk bisa menjadi perantara antara Tuhan Saguna Brahma dengan ciptaannya. Nah, di mana jadi entitas ini disebut dengan Taraka Brahma. Nah, di mana entitas ini ada di wujud manusia di dalam Saguna Brahma, namun punya juga kemampuan seperti Nirguna Brahma, yaitu punya kemampuan memurnikan pikirannya secara penuh
dari belenggu maya. Jadi satu kaki di Saguna Brahma di dalam alam ciptaan, dalam wujud manusia, satu kakinya lagi ada di Nirguna Brahma. Jadi sosok seperti ini disebut dengan Taraka Brahma. Jadi sosok inilah yang dianggap sosok yang tertinggi atau Sadguru yang mampu untuk menuntun para jiwa-jiwa yang masih buta. Buta dalam artian terbelenggu oleh maya. Jadi karena daya maya, kita semua dibutakan, ya menganggap semuanya adalah, sebagian menganggap itu ilusi yang kita lihat, atau sebagian menganggap ini adalah satu kenyataan yang tidak sejati. Jadi untuk membuka mata kesadaran yang sejati dari manusia itu perlu sosok yang sudah punya kesadaran yang penuh. Ya, dalam artian orang yang buta hanya bisa dituntun oleh orang yang bisa melihat. Ya, jadi orang yang bisa melihat, orang yang sadar secara sepenuhnya itu adalah sosok Taraka Brahma itu. Jadi Sadguru yang lahir dalam wujud sempurna. Jadi menurut ajaran ini, Sadguru ini adalah seperti sosok Siwa maupun Krishna. Jadi keduanya diterima sebagai sosok Sadguru atau guru yang tertinggi. Ya, jadi itu bahan pokok bahasanya. Saya ringkas lagi sedikit ya, biar ada yang diingat lagi, karena cukup baru dan rumit. Pertama, ya Samkhya itu dualisme. Ada dua, antara ada Tuhan, ada Purusa, ada jiwa-jiwa yang banyak, kemudian ada Prakrti. Keduanya sudah ada sejak awal, tanpa diciptakan. Moksa diraih atau tujuan manusia adalah menyadari diri sejati sebagai Purusa, sebagai sang jiwa, tanpa pengaruh Prakrti. Jadi fokusnya adalah jalan pengetahuan, Jnana Yoga. Kemudian ada Patanjali Raja Yoga, ya, juga sangat dipengaruhi oleh ajaran Samkhya, namun di sini ada Tuhan yang disebut sebagai Iswara, pengendali dari semua jiwa atau jiwa yang tertinggi, Purusa yang tertinggi. Ya, tadi dalam Samkhya itu tidak ada. Di sini sudah mulai ada. Jadi moksa dengan jalan meditasi untuk menjadi jiwa yang murni. Ya, dikatakan dalam Yoga Sutra, Yoga Citta Vritti Nirodha. Jadi yoga itu adalah memberhentikan pikiran, ya. Jadi cita, kecenderungan pikiran atau vritti dari pikiran itu dihentikan. Jadi pikiran itu menjadi diam, menjadi dalam keadaan yang harmonis dan damai. Jadi itu adalah yoga. Kemudian di Advaita Vedanta atau Mayavada, Advaita artinya cuma ada satu, tidak ada yang kedua, non-dual. Moksa itu dicapai ya dengan pengetahuan. Jadi menyadari bahwa aku adalah Brahman, Aham Brahma Asmi. Tatuamasi, aku adalah itu Brahman yang sejati. Jadi semesta itu adalah ombak di lautan Brahman ini. Namun ombak itu sebenarnya tidak ada, itu hanya ilusi. Itu di sini ya. Nanti kita pakai analogi ombak dan lautan ini dengan cara yang berbeda nanti. Nah kalau di sini di Advaita Vedanta, ombak itu sebenarnya tidak ada. Yang ada cuma air aja. Ombaknya itu hanya sekedar ilusi. Nah kemudian di Dvaita Vada, jadi ada dua. Ada ombak, ada laut. Jadi keduanya adalah berbeda. Tidak bisa disamakan. Ciptaan itu adalah ombaknya. Yang selalu akan ada. Tidak akan pernah menjadi satu dengan lautan. Ya, jadi ajaran ini berfokus pada Bhakti Yoga. Kemudian ada Visita Dvaita. Jadi non-dual, tidak ada yang kedua. Hanya ada Tuhan atau Brahma. Namun dalam Brahma itu sendiri ada bermacam-macam tingkatan kemurnian. Nah, jadi semesta adalah ombak, sedangkan lautan yang tenang di bawahnya adalah Tuhan. Jadi ombak itu adalah sebagai pelengkap dari lautan, atributnya dari lautan, dan tidak akan pernah menjadi satu dengan lautan. Dan ombak itu real, nyata, bukan ilusi seperti pada Mayavada. Jadi moksa adalah menjadi sangat dekat
Jadi ketika sang ombak itu menjadi begitu dekat dengan lautan, dia mendekati Brahma atau Narayana itu dengan cara pelayanan dan bakti. Jadi moksa adalah mencapai alam spiritual yang sangat dekat dengan Narayana. Ya. Kemudian yang ketiga ada beda abeda. Jadi sama itu ada non dual, cuma di dalam kesatuan Brahman atau Brahma itu ada perbedaan. Yang Brahma yang tertinggi adalah bagian utama, sedangkan ciptaan jiwa dan yang lain itu adalah bagian pelengkap atau atribut. Ya, seperti antara matahari dengan sinarnya. Nah, jadi sinarnya itu adalah atribut, tidak mungkin bisa sama dengan matahari, bagaimanapun caranya. Yang bisa sinarnya itu adalah menjadi sangat dekat dengan matahari. Dengan begitu bisa mengalami kebahagiaan yang tertinggi. Jalan yang ditempuh adalah juga jalan bakti. Kemudian yang keempat yang saya bahas terakhir tadi adalah non-dual menjadi dual, kemudian non-dual kembali. Jadi yang tadinya satu, yaitu hanya Nirguna Brahma, kemudian Nirguna Brahma dipengaruhi oleh energinya sendiri atau saktinya sendiri menjadi Nirguna dan Saguna. Dan Saguna itu menjadi ciptaan, sebagian dari Saguna. Jadi ada dua. Jadi awalnya hanya ada Nirguna, kemudian Nirguna menjadi sebagian Saguna dan ciptaannya. Kemudian di tahap yang kemudian, yang berikutnya, ciptaan dalam Saguna Brahma itu kemudian kembali lagi bisa menjadi tujuan akhirnya adalah bermuara kembali menjadi Nirguna Brahma. Jadi yang satu kemudian menjadi dua, yang dua itu kemudian menjadi satu lagi. Ya, ini siklus. Jadi semesta itu sama seperti ombak di lautan. Kemudian ombaknya itu bukan ilusi, itu adalah nyata. Namun ombak itu adalah bagian dari lautan. Jadi ketika ombak itu kemudian terdiam, menjadi dimurnikan, semua pikiran, pengaruh maya dimurnikan, ombak itu pun menjadi satu dengan samudra. Itu di sini ya. Jadi ombak itu bukan bagian yang berbeda. Bukan sesuatu yang berbeda, tapi adalah sama. Ya. Aham Brahma Asmi. Ya. Namun ketika dia menjadi ombak itu bukan sebuah ilusi, itu adalah kenyataan juga. Tapi ombak itu hanya ada secara sementara. Jadi jalan yang ditempuh di sini adalah semua Gyana, Karma, dan Bakti. Maupun Raja Yoga. Dengan meditasi, Kundalini, Cakra, dan sebagainya. Jadi sedikit catatan ya, sudah saya ungkapkan tadi Dwaita, Wisita Dwaita beda-beda, di mana di sini membutuhkan personal God umumnya ya. Ada di Vaishnava, ada juga di sebagian Saiwa seperti Sewa Siddhanta. Kemudian mazhab Sewaisma yang lain cenderung ke Samkhya, Adwaita atau Adwaita, Adwaita Wada. Kemudian ajaran Samkhya adalah ajaran yang tertua sebelum era Krishna, mempengaruhi banyak ajaran setelahnya, baik yang percaya otoritas Weda sepenuhnya seperti Astika, Vedanta, maupun yang menerima secara tidak sepenuhnya seperti Siwa Tantra atau tidak sama sekali mengakui otoritas Weda yang disebut dengan Nastika, ya Buddha, Jainisme, Sraman, ya Ajiwika yang tidak ada lagi sekarang, kemudian ada Charwaka yang juga tidak ada lagi sekarang. Jadi ini semua sangat dipengaruhi oleh ajaran Samkhya yang pertama tadi. Jadi baiklah, saya kira cukup sampai di sini ya sebagai perkenalan saja. Semoga ini memberikan sedikit pengetahuan dan anggap saja inilah bagian dari bahan diskusi ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah selesai ya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.
Ya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Apa Ibu Umi ada? Baiklah, Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau ini ya saya bacakan di kolom chat ini banyak sekali. Ini dari apa? Nambahin materi yang paling banyak. Wow, luar biasa. Dada. Antusias dari apa? Peserta kita pada malam hari ini. Dari Pak Imam. Sri Krishna mengajarkan bahwa semua planet di alam semesta material dilebur setelah 4.300.000 kali 1.000 kali 3 kali 30 kali 2 kali 100 tahun. 100 tahun menurut perhitungan manusia. Luar biasa ya. Filsafat Bhagavad Gita telah diajarkan kepada dewa yang berkuasa di matahari, yang berarti bahwa prinsip Bhagavad Gita telah diajarkan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa jauh sebelum perang Kurukshetra, sekurang-kurangnya 120 juta tahun sebelumnya. Wah, ini kalau Pak Imam Kerso membabarkan langsung ya, dipersilahkan Pak Imam atau membuat tanggapan-tanggapan. Ya. Nah, kalau dari Ki Keong, kebetulan Ki Keongnya tadi sudah pamitan ya. Tanya kepada Dada Viva, adakah konsep Tuhan tanpa ajaran? Ini Dada. Baik, Ibu Mi, ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mungkin ya memang perbedaan sumber mungkin ya, sumber yang dijadikan otoritas. Ya, tadi ada banyak mazhab. Ada ini Pak Imamnya raise hand ini. Dipersilakan dulu nggih. Biar ini ya paparannya yang sebanyak itu. Monggo Pak Imam dipersilakan. Oh, ya atau barangkali kepencet. Oh, monggo Dada. Ya baik, untuk yang pertama tadi itu karena perbedaan sumber otoritas saja, jadi perbedaan mazhab mengambil otoritas tertentu sebagai sumber tertinggi ya. Jadi itu hal yang mungkin susah untuk diperdebatkan di sini ya, kembali ke masing-masing ya kalau hal itu. Kemudian yang kedua, apakah ada Tuhan yang apa tadi tidak ada ajaran? Konsep Tuhan tanpa sebuah ajaran. Adakah konsep Tuhan tanpa sebuah ajaran? Ya, konsep Tuhan tanpa sebuah ajaran ya. Jadi mungkin itu adalah
Tuhan diterima dalam hati masing-masing, ya kan begitu. Ya, jadi sesuatu yang tidak didiskusikan, ya, dan tidak perlu dibahas secara intelektual, jadi tidak menjadi sebuah ajaran. Jadi, ya bisa saja, yaitu kembali ke diri masing-masing, yang menggunakan intuisi masing-masing, kan begitu ya. Betul. Jadi, ya. Memang ini konsep Tuhan itu bisa apa saja sebenarnya. Namun kita semua ingin belajar untuk membuat pikiran dan intuisi kita semakin diasah, ya, sehingga yang tadinya sangat kabur itu ya semoga bisa menjadi lebih jelas, ya, perlahan-lahan. Ya. Betul. Baik. Ini sains modern mendalilkan bahwa alam semesta ini sesungguhnya buta dengan tujuan pada diri sendiri. Sementara di sisi lain, dari perspektif paham spiritualisme atau idealisme yang mengemuka dalam banyak tradisi atau agama, mendalilkan bahwa manusia atau jiwa memiliki tujuan mencapai kesempurnaan dalam hidupnya dengan cara menyadari bahwa semua hal sejati adalah ilusi. Pertanyaannya, bagaimana perjalanannya? Dari iya. Ya, baik, saya coba jawab. Ya, mungkin dalam sains itu masih meraba-raba, ya, jadi belum menemukan, ya, bukan berarti mereka menyimpulkan. Tidak ada kesimpulan final dalam sains, bahkan tentang virus atau bakteri juga sampai sekarang belum selesai, ya, untuk diperdebatkan. Hal yang paling kecil pun masih belum mengerti, ya, belum dipahami, atau boleh dikatakan masih berasumsi atau berhipotesa, masih semuanya digali, ya. Itu kelebihan sains sebenarnya juga, sangat terbuka dengan semua kemungkinan. Namun sifatnya sangat analitik, jadi sangat mencari semua detail untuk bisa mengapprove sesuatu itu benar atau tidak. Sehingga kalau kita menunggu sains, kita harus hidup berapa ribu kali juga belum tentu sains itu menerima keberadaan Tuhan. Ya, jadi ilmu spiritual itu adalah jalan intuitif, jalan yang sintetik, ya, bukan analitik. Jadi tentu, ya, bagaimana sebaiknya kalau kita bisa, seperti pertanyaan tadi, mengintegrasikan keduanya itu lebih bagus lagi. Jadi bagaimana kalau sains yang mendukung spiritual, maupun spiritual yang mendukung sains. Nah, ini saya kira juga semakin mengarah ke sana juga, ya. Jadi kalau di dalam fisika modern ada yang namanya fisika kuantum atau string theory, dan seperti holographic universe, ya, seperti itu, sangat ya, orientasinya pada, ya, ini yang saya pahami di sini, ajaran-ajaran tentang Brahman ini, itu sangat kuat orientasinya, ya. Bahkan mereka sepertinya banyak yang juga mempelajari, ya, para ilmuwan fisika itu tentang filsafat timur, ya, selain ajaran yang lain tentunya. Jadi fisika kuantum misalnya bahwa tidak ada yang namanya fundamental elemen dalam benda, ya. Yang ada hanya spark of energy, ya kan begitu. Jadi ada string of energy gitu lagi kalau dalam string theory. Itu juga sudah dipahami di dalam ajaran ini, gitu. Jadi semuanya adalah pikiran yang merupakan pengasaran dari kesadaran Brahman. Jadi elemen fisik yang sejatinya itu tidak ada. Itu hanya tarian dinamika antara kesadaran dengan sang dayanya atau prakerti atau saktinya. Ya, mungkin perbedaannya sebagian mengatakan daya dengan siwa atau kesadaran itu berbeda, keduanya independen. Ada yang mengatakan daya itu dimiliki oleh si siwa atau kesadarannya. Mungkin perbedaannya di situ, tapi kesamaannya banyak, bahwa ada dua hal minimal di sini. Entah mereka adalah dua yang satu, dua yang independen, atau masing-masing sangat menyatu, yaitu ada dua, ada siwa, ada purusa, ya, ada Brahma, kemudian ada maya, ada sakti, ada prakerti. Dan dinamika keduanya inilah membentuk apa yang kita sebut sebagai alam semesta.
termasuk benda dan kehidupan di dalamnya. Jadi saya kira sains juga sudah mulai mengarah ke approving ya, sebagai approval dari filsafat ini, namun memang kalau menjadi kesimpulan yang final ya mungkin masih cukup lama ya. Tadi dikatakan dalam pertanyaannya bahwa menganggap alam semesta ini sebagai ilusi, ya itu kan cuma salah satu mazhab lagi ya. Jadi tidak semua mazhab India itu mengatakan bahwa alam semesta ini ilusi. Ya, banyak yang lain mengatakan ini real. Ini bagian dari Tuhan yang real. Entah ini real yang memang abadi, ya seperti Wisita Dwaita tadi bahwa alam semesta ini abadi dan real dan bagian dari Tuhan. Nah, sedangkan dalam Tantra, dalam Siwa Tantra, alam semesta ini juga real, namun tidak abadi. Tapi bukan ilusi juga. Jadi tidak semua mengatakan ini ilusi ya. Terima kasih. Dari Pak Jazuli, sebentar. Dalam Hinduisme dikenal Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tetapi tadi disebutkan Wisnu dan Siwa sebagai Taraka Brahma. Mohon penjelasan konsep dan istilah Brahma ini. Brahma dari Trimurti dan Taraka Brahma. Terima kasih. Ya baik, jadi memang sering kali sebuah istilah itu menjadi bingung karena dipakai, istilah yang sama dipakai untuk hal yang berbeda sebenarnya di sini ya. Jadi ada Brahma, Wisnu, Siwa sebagai bagian dari Trimurti, ini adalah konsep filosofis yang abstrak. Jadi bukan personal God di sini. Jadi bisa dikatakan Tuhan itu mempunyai fungsi perannya sebagai pencipta, dinamakan Brahma gitu. Kemudian ketika Tuhan dalam fungsinya, perannya sebagai pemelihara disebut dengan Wisnu. Kemudian ketika Tuhan sebagai pelebur disebut dengan Siwa. Pada awalnya begitu ya. Nah, kemudian ada lagi Wisnu yang menitis menjadi awatara seperti Krishna. Kemudian ada Siwa sebagai personal God, sebagai maha guru dari Tantra. Ya. Itu adalah hal yang berbeda sebenarnya. Ya, jadi antara Siwa sebagai guru dengan Siwa sebagai pelebur itu hal yang berbeda. Jadi satunya konsep filosofis, teoritis yang abstrak sebagai peran Tuhan, sedangkan yang satunya adalah sebagai sosok guru Tantra, baik Sri Krishna maupun Siwa. Ya. Kemudian Brahma, ada juga Brahma sebagai pencipta, ya. Jadi ketika Tuhan sebagai pencipta disebut Brahma, sedangkan Tuhan itu sendiri juga disebut dengan kata Brahman atau Brahma juga. Nah, ini memang dua hal yang berbeda juga. Jadi dalam kata Sanskerta, Brahma bisa diartikan sebagai great entity yang bisa membuat yang lain juga great. Jadi entitas yang maha besar yang bisa membuat yang lain semuanya menjadi maha besar. Jadi itu Brahma. Itu Brahma sebagai Tuhan. Sedangkan Brahma yang lain adalah Dewa Brahma sebagai pencipta. Namun Dewa Brahma itu tidak ada sosok personal God-nya, nggak ada. Seperti Krishna maupun Siwa tidak ada ya. Meskipun memang kadang-kadang dibuat lebih bingung lagi ketika dalam cerita-cerita Purana, ya. Nah, semua sosok dewa itu ada bentuk manusianya, entah bertangan berapa dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya usaha manusia untuk bisa membuat Tuhan itu bisa diobjektifkan, ya, karena pikiran itu ingin membayangkan Tuhan, jadi dibuatlah sosok-sosok seperti itu. Dengan begitu, oh saya punya rasa kasih terhadap Brahma atau kepada Siwa atau Wisnu, gampang membayangkan, itu tujuannya. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Jazuli? Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi. Oh, ini Pak Imam. Mau ke Pak Imam, dipersilahkan. Mas Jazuli itu kalau untuk paparan, nggak malu-malu, harusnya dikasih kesempatan untuk sumber itu. Saya ada satu pertanyaan untuk tambahan. Tadi disebut matahari dan sinar matahari, tapi mengikuti kalimat dari Mas Jazuli ada Islam Trimurti itu yang berarti 3,
berarti itu dewa matahari. Artinya satu yang susah untuk dibedakan. Jadi antara dewa matahari sebagai kota maupun dan sinar matahari. Jadi mungkin tadi saya kurang mendengar atau apa, masih kurang yang saya harapkan hanya disebutkan dan sinar matahari. Jadi dewanya belum disebut. Maka yang menguasai bola matahari itu belum disebutkan. Pertanyaan pertama. Yang kedua bukan pertanyaan, tetapi mungkin bahkan mau koreksi barangkali salah. Tadi disebut jana dan karma dilaksanakan sama, di mana kulminasi puncaknya di bakti yoga, tetapi dijelaskan bagaimana bakti yang dimaksudkan. Barangkali ikut menambahkan, barangkali koreksi bahwa bakti yang dimaksud bakti untuk Tuhan Yang Maha Esa dari ajaran juga, dari kitab juga, menurut saya pribadi adalah memandang sama terhadap makhluk, baik itu yang budiman maupun sapi maupun apa tanpa kasta, sebagai puncak dari jiwa, punya pandangan meresap, punya persaudaraan di antara sesama manusia, rasa kasih sayang di antara semua makhluk. Yang tambahan dari arti yang perlu dijelaskan itu aja dulu. Kemudian tadi pertanyaan Ibu Pak Imam belum menjelaskan, mungkin lebih bagus ditanyakan Pak Surya Dharma itu yang menyebutkan 100 tahun sebelumnya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa jauh sebelum perang Kusesta, sekarang sekurang-kurang 120 juta tahun. Itu kalau enggak, saya mengutip dari buku Wisnupada itu. Dan kalau Wisnupada paling tepat adalah Bapak Dharma yang akan menjelaskan. Kurang lebih itu dulu. Terima kasih. Monggo mohon untuk dijelaskan dan ditambahkan. Terima kasih Pak Imam. Dada bisa menangkap kalau saya kok agak kurang jelas. Ya, saya kurang jelas juga menangkapnya Sinyalnya karena putus-putus kali. juga di sini. Iya. Ya. Tapi sedikit yang saya dengar tadi tentang matahari, cuma saya nggak begitu mengerti karena terputus. Yang kedua itu tentang bakti, itu yang sedikit saya jelas mendengar. Jadi yang dimaksud oleh kita sebagai bakti itu di sini apa, kan begitu ya? Jadi mungkin saya bisa tambahkan penjelasannya. Jadi rasa bakti itu adalah ada dalam satu sutra mengatakan bakti Bhagavato Sewa, ya, bakti itu adalah pelayanan kepada Tuhan, ya, bakti Bhagavato Sewa. Kemudian bakti Prema Swarupini, bakti itu adalah manifestasi dari rasa cinta kasih, ya, tadi sudah disebutkan. Jadi, satu bagian dari bakti adalah cinta kasih kepada semua. Cinta kasih kepada Tuhan ya otomatis karena semuanya adalah manifestasi Tuhan, jadi cinta kasih kepada semua ciptaannya. Jadi bakti itu adalah perwujudan dari cinta kasih yang universal itu, tanpa membeda-bedakan. Itu bakti. Kemudian bakti yang ketiga, artinya bakti Ananda Rupaca. Bakti itu adalah perwujudan dari kebahagiaan yang tertinggi. Nah, jadi ketika ada rasa bakti yang memuncak, maka di situ ada kebahagiaan yang tertinggi. Karena ketika ada rasa bakti, ketika ada rasa bakti yang penuh, maka dia tidak lagi mengidentifikasikan dirinya dengan dirinya yang dipengaruhi oleh maya, dengan dirinya yang sempit, yang kecil ini, tapi dia akan mencintai semuanya, mengasihi semuanya, dan merasakan kesatuan dengan semuanya. Dan di situ ada rasa kebahagiaan yang tertinggi atau ananda. Jadi yang ketiga, bakti adalah ananda. Bakti itu adalah sama dengan kebahagiaan yang tertinggi. Kemudian yang keempat, bakti jiwasya, bakti baktasya jiwanam. Jadi bagi seorang bakta, bakti itu adalah kehidupannya.
Jadi roh dari kehidupannya itu adalah rasa bakti itu. Tanpa rasa bakti, dia itu seperti hidupnya itu seperti hilang, seperti kosong, seperti tanpa makna. Ya, jadi seperti seekor ikan, air itu adalah kehidupannya. Jadi ketika tidak ada lagi air, dia merasa nggak bisa hidup lagi. Jadi tanpa rasa bakti, yang penuh dengan rasa manis, semanis madu, kebahagiaan, cinta kasih itu tadi, orang ini ya, si Bhakta ini tidak merasakan hidup lagi. Ya, karena itu adalah roh dari kehidupannya. Jadi itu beberapa ya. Jadi deskripsi tentang apa itu bakti, ya, termasuk cinta kasih itu tadi. Terima kasih. Bagaimana Pak Imam ini, Pak Imam? Semoga. Iya, sangat jelas, malah lebih mendetail. Tapi kata kunci yang saya sepakat untuk semua pejalan spiritual bahwa ada 5 macam yoga, tapi bhakti yoga ini saya tidak menyatakan yang tertinggi, tetapi merupakan poin pengejawantahan setiap pejalan spiritual, belajar spiritual dari aliran atau dari apa saja. Jadi menyadarin ya, memang harus menyadarin kalau kita belajar terus tanpa menyadarin apa? Sadar bahwa Tuhan yang berdiam di hati manusia, ada di semua makhluk itu yang menyebabkan kita itu kita itu berputar, sadar dan berevolusi. Itu artinya mungkin disingkat hidup adalah tunggal. Jadi bakti merupakan kata kunci yang saya dapatkan malam ini sebagai tambahan motivasi untuk kita berpelayanan kepada Tuhan. Kemudian tadi ada setting pertanyaan Pak Imam nggak jelas. Jadi pertanyaan mengenai matahari dan sinar matahari. Tadi narasumber hanya menjelaskan matahari dan sinar matahari, mengacu dari kalimat yang terakhir Trimurti. Itu kan 3. Nah, apakah mungkin kurang penjelasan atau mungkin saya kurang mendengarkan di mana makhluk yang menjamin matahari itu sendiri. Jadi rangkaian 3.1 itu bola matahari sebagai perwujudan makhluk itu dan dewa atau apapun yang menguasai matahari dan sinar matahari ini rangkaian 3 jadi 1 yang tidak bisa terpisahkan dari istilah Trimurti. Itu aja mungkin pertanyaannya kurang 1 itulah untuk menjelaskan rangkaian Trimurti itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sedikit mungkin tentang bakti yoga tadi saya kurang poin tentang apa hubungannya dengan karma dan jnana. Ya, jadi kalau menurut pemahaman kita ya di sini, ya mungkin memang perlu banyak diskusi ya, masih ada proses untuk kita semakin paham ya. Tentu masih ada perbedaan-perbedaan sedikit banyak, itu biasa. Jadi di dalam pemahaman kita, jadi bakti itu adalah hasil yang kita dapatkan, titik kulminasi itu maksudnya hasil ketika kita melakukan banyak pelayanan, ketika kita melakukan banyak pemahaman jnana, itu menumbuhkan rasa bakti. Itu tujuannya. Jadi pengetahuan itu bukan hanya sekedar untuk bisa lebih tahu. Seperti sekarang kita diskusi biar tahu, sudah tahu banyak. Jnana yoga cukup sampai di sana, sudah cukup banyak tahu. Atau karma yoga misalnya, kalau sudah banyak melakukan pelayanan ya sudah cukup. Kalau menurut kita tidak berhenti di situ. Jadi kenapa kita belajar lebih banyak? Kenapa kita banyak melakukan pelayanan? Karena dengan itu kita mempunyai rasa cinta kasih, rasa bakti yang lebih tinggi. Jadi rasa bakti itu adalah hasil yang kita dapatkan. Jadi yang lain itu adalah menjadi unsur yang mendorong atau membantu kita mendapatkan rasa bakti yang lebih tinggi. Dan rasa bakti itulah yang mengantarkan kita menjadi lebih dekat ataupun menjadi Tuhan itu sendiri. Ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Itu yang pertama. Kemudian tentang matahari itu tadi, jadi itu kan analogi yang dibuat bukan oleh saya sebenarnya, tapi sesuai dengan narasumber yang banyak saya baca. Jadi
analogi matahari dengan sinarnya itu kan ada di mazhab Wisita Adwaita. Jadi bahwa Brahman itu satu, namun Brahman itu dibagi menjadi Brahman yang utama dan Brahman pelengkap atau atributnya. Seperti yang utama itu adalah mataharinya, kemudian atributnya yaitu ciptaannya ini, semesta ini termasuk kita, semua kehidupannya adalah atribut dari Tuhan itu. Ya, seperti sinar dari matahari. Jadi itu tadi yang saya jelaskan ya. Kalau hubungannya dengan Trimurti itu tidak ada saya jelaskan ke arah itu. Sesuai dengan mazhabnya masing-masing jadinya. Kembali ada yang lebih yakin dengan Tuhan Wisnu atau Siwa atau Brahma dan sebagainya. Nah, itu yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, yang mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih Bumi. Terima kasih Pak Imam atas partisipasinya. Ini ada satu lagi, Dada. Aku adalah dia, Gongsu. Itu apa jalan melebur dengan Tuhan? Jadi itu adalah mantra ya, mantra dalam meditasi yang sudah dipakai sejak zaman Siwa ya. Kurang lebih itu adalah mantra yang diperkenalkan oleh Siwa sendiri. Jadi sebuah mantra yang pernah saya bahas ya dalam ajaran Tantra itu adalah alat yang sangat penting ya. Jadi mantra itu adalah bagian dari teknik yang digunakan dalam Tantra. Tantra itu adalah kumpulan teknik-teknik ya dalam proses sadhana. Jadi itu bukan sebuah kepercayaan ya. Jadi tekniknya itu menggunakan mantra, menggunakan yantra atau geometri mandala, menggunakan cakra dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini mantra ini ketika dipakai dengan baik, tentu dia akan menghasilkan, ya kan begitu. Jadi namanya alat. Tapi kalau alatnya tidak dipakai dengan baik, ya belum bisa ya menghasilkan. Makanya kita perlu latihan. Latihan meditasi tidak cukup sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan tidak cukup satu kehidupan. Jadi hanya menggunakan alat yang sama ya. Bagaimana menjadi semakin ahli di dalam menggunakan alat yaitu mantra ini dengan meditasi setiap hari selama ribuan kali, ya. Bahkan selama sekian kehidupan. Nge-freeze atau ini saya ya, Dada, nge-freeze. Suara saya bisa didengar, Ibu-ibu, Bapak? Sudah nyambung lagi Bu Umi. Iya, saya terlempar. Bapak Ibu, sekarang masih jam 9.44, 21.44 ya. Barangkali ada pertanyaan atau ingin sharing atau ingin menambahkan, atau dipersilahkan. Barangkali ini mumpung ada Pak David, dipersilakan Pak David. Ini ada wacana-wacana baru dari beberapa madhab di India tentang kosmologi ini yang telah dipaparkan panjang lebar dari Dada Viba. Pak David, barangkali ada tambahan? Tidak ada, cukup jelas. Iya. Walaupun tadi saya mengikuti secara setengah-setengah, tapi intinya sih menangkap. Kan dilanjut. Oh, ini ada Dr. Dani. Dipersilakan, Dok. Monggo. Selamat malam.
Yang saya tanyakan mengenai suwung. Suwung yang kita dengar selama ini atau kasunyatan itu termasuk dalam mazhab yang mana yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini menurut pengalaman saya, yang perlu ditambahkan silahkan. Jadi kalau tidak salah itu adalah konsep dari ajaran Buddha ya, jadi filosofi Buddha yang juga dikatakan banyak juga dipengaruhi oleh Samkhya tadi, jadi bahwa dunia ciptaan ini sebenarnya tidak real, tidaklah real, dia hanya bagian dari prakrti ya, yang sifatnya sementara. Jadi yang sejati itu hanyalah, kalau dalam Samkhya tadi kan purusa. Nah, kalau dalam Buddha itu mungkin ada konsep yang lain tentang self atau diri ya. Diri yang sejati itu yang kita cari ya. Jadi diri yang sejati itu ketika pada titik kulminasi dia seperti mencapai satu alam ya, nirwana atau kesunyatan atau suwung itu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Maaf, ini bukan mungkin yang saya benar-benar ahli di bidang ini, silahkan ditambahkan kalau misalnya ada. Jadi suwung itu, sunya itu kosong, seperti nirguna, alam nirguna Brahman. Ya, jadi satu keadaan tanpa pengaruh dari maya atau ilusi. Terima kasih. Oke. Oh, ini apa dari sebentar. Oh, ini sudah, Pak Jazuli sudah, aku adalah dia sudah. Barangkali Pak Jeffrey mau ini bertanya lagi, kurang jelas atau sudah jelas Pak Jeffrey, dipersilakan. Yang sudah jelas Kak, sudah jelas. Oh, iya. Itu kan emang teknik dari Dewa Siwa langsung, ajaran langsung. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Ini dari Semarang, ini namanya mau nggak kalau ingin menambahkan atau ini nih. Oke, Dada Ji sangat inspiratif. The Way of Tantra Jai, nama dasar. Namaskar. Baik Bapak Ibu, nampaknya memang luar biasa ya pengetahuan kita malam hari ini dari beberapa pandangan, dari sudut beberapa literatur maupun pendapat dari para guru-guru kita yang telah lebih memahami tentang kosmologi ini. Jadi beberapa pendapat, beberapa pikiran ya yang tadi banyak dipaparkan oleh Dada Fiba malam hari ini, yang tentunya banyak memberikan inspirasi buat kita semuanya. Baiklah, diskusi di studi malam hari ini kita akhiri dengan doa atau invokasi daya kasih sayang. Namun mungkin Dada akan ada kalimat penutup, bukan kalimat terakhir ya Dada ya. Di malam hari ini dipersilakan Dada. Ya baik, terima kasih Bumi. Ya, jadi seperti tadi kita bahas banyak hal tentang Tuhan, penciptaan dan sebagainya, tapi pada intinya kembali lagi ya apa tujuan kita belajar semua ya sudah kita juga tadi tanya jawab. Semoga dengan ini kita selalu bisa mengingat ya sesungguhnya apa yang kita tuju, yaitu
menuju kepada beliau, kepada Tuhan. Ya, semoga dengan banyak berdiskusi, berbincang-bincang tentang beliau, tentang Tuhan dengan sebutan Brahman atau Wisnu atau apapun itu, pikiran kita menjadi tertuju semakin banyak kepada beliau, dan rasa cinta kasih kita menjadi semakin tumbuh kepada beliau, dan semakin mengingat bahwa semua yang lain dalam kehidupan ini sifatnya sementara. Jadi bukanlah tujuan kita yang utama. Ya, semoga demikian, semoga terinspirasi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dada yang telah berkenan sekian kalinya untuk mengisi di studi malam hari ini. Baiklah, info kasih daya kasih sayang kepada Bapak Rudianto Philip dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih juga pada Dada Riba sudah memberi penjelasan. Mari kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Syanti Syanti Syanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Rudianto Philip, juga Dada Viva, juga semua partisipan yang hadir di studi bareng kita malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu di studi bareng berikutnya di hari Selasa. Terima kasih Dada. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bumi, terima kasih Dr. Suyanto, terima kasih atas luar biasa malam hari ini. Ini membuka tabir rahasia banyak hal. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Matur nuwun. Matur nuwun ugi Pak Ishak, terima kasih. Waduh, berada di lautan ya. Mohon izin NL Bapak Ibu, selamat malam. Sampai jumpa di studi bareng kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.